Anak-anak, selamat tahun baru 2021. Ibu Yuli dan Ibu Sur berharap di tahun yang baru ini, sekalipun masih masa pandemi, ada sebuah harapan dan semangat yang baru. Amin. Anak-anak, mari siapkan hatimu dan juga tubuhmu untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita ambil saat teduh sebentar, kita mempersiapkan hati kita. Amin. Anak-anak, selama bulan Januari, pujian kita bertema tentang Injil. Siapa yang tahu Injil? Ada yang tahu? Nah, benar. Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik seperti apa? Apakah kabar baik karena nilainya bagus? Atau karena mendapat hadiah? Atau apa ya? Nah, kabar baik Injil ini yang kita mau belajar selama 1 bulan ini ya Bu Yuli, adalah kabar baik tentang keselamatan. Oke, tentang keselamatan ya, Dan Ci. itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Ada bagian Alkitab yang kita mau baca. Ayo, kalian bisa buka Alkitabnya bersama-sama. Kita mau baca dari kitab 1 Korintus ayat pasal 15 ayat 3 dan 4. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Kalian bisa baca bersama-sama dengan ibu di sini ya. Dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat 4, bahwa ia, Kristus, telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Itulah kabar baik tentang keselamatan. Jadi Bu Yuli dan anak-anak semua, selama 5 minggu di Januari ini kita belajar tentang 5 warna Injil. Wow, bagus banget Ya. ya. Dan minggu ini sudah pasti kita mau belajar 1 warna, yaitu warna baju kita. Kuning. Ya. Apa tuh artinya, Bu? Oke, kita mau lihat apa artinya warna kuning ini ya. Kuning mengingatkan kita akan surga. Allah sangat mengasihi semua manusia. Dan Allah mau semua manusia masuk ke surganya. Semua orang pasti mau masuk surga. Mau, saya Pasti, juga. saya juga. Karena di surga tidak ada lagi penderitaan, Bu, tidak ada lagi air mata ataupun rasa sakit. Hari ini ingat ya, Injil yang akan kita pelajari hari ini berwarna kuning, yaitu tentang surga. Kita akan menyanyikan pujian, rumahku ada di dalam surga. Memulai ibadah pada hari Minggu ini, kita masuk di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menyertai kami di tahun 2020. Sekarang kita sudah pindah ke tahun 2021. Tolong menyertai kami, menjaga kami dengan malaikat-Mu Tuhan. Sekarang kita mau beribadah. Tolong berkati biar kita serius beribadahnya dan mendengar firman Tuhan dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan pujian. Kita mau mengatakan bahwa hanya satu jalan ke surga, yaitu melalui Yesus Kristus. Ayo kita menyanyikan pujian ini. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Sekali lagi ya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Ya, kita percaya bahwa hanya satu jalan ke surga, yaitu melalui Yesus Kristus. Oleh sebab itu, adik-adik di rumah, mari kita mau mengabarkan Injil itu kepada semua orang yang ada di rumah, baik itu papa, mama, siapa lagi? Ada oma, opa, Ada siapa lagi? ada kakak dan adik. Oke, kita menyanyikan pujian. Oh papa, oh mama, percayalah. Nanti disambung oma, opa, kemudian kakak dan adik ya. Oh papa, oh mama, percayalah, rumahku di sanalah, surga tempat yang indah, sana tak ada susah. Oh papa, oh mama, percayalah. Sekarang opa, oma. Oh opa, oh oma, percayalah, rumahku di sanalah, surga tempat yang indah, sana tak ada susah. Oh opa, oh oma, percayalah. Sekarang kakak dan adik. Oh kakak, oh adik, percayalah, rumahku di sanalah, surga tempat yang indah, sana tak ada susah. Oh kakak, oh adik, percayalah. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, takkanlah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik,
kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dengan menyanyikan pujian Yesus Sahabatku. Halo anak-anak sekolah minggu semua. Jumpa lagi dengan Ibu Dewi. Selamat tahun baru 2021 ya. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu pertama di tahun yang baru ini. Bagaimana perasaan kalian melewati tahun baru kali ini dari rumah saja? Tentu beda ya. Kita tidak bisa kumpul-kumpul dan merayakannya dengan meriah seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita sebelumnya mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan selama tahun yang lalu. Tahun yang baru ini kami juga mau belajar tentang firman Tuhan kembali. Berikan kami hikmat, berikan kami pengertian yang daripada Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kalian ingat, sejak akhir tahun lalu kita belajar dari kisah para rasul. Apa sih isi kisah para rasul? Namanya Kisah Para Rasul ya. Ini menceritakan tentang kisah sejarah dari gereja mula-mula di abad awal. Mulai dari turunnya Roh Kudus yang memberikan keberanian kepada rasul-rasul untuk memberitakan Injil dan mulai Injil diberitakan. Di pasal ke-9 diceritakan tentang pertobatan Saulus yang seorang penyiksa jemaat menjadi orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memberitakan Injil. Dari Yerusalem sampai akhirnya Injil menyeberang sampai ke Roma. Diceritakan juga tentang misi Paulus 3 kali dari Antiokhia ke Makedonia. Nah, hari ini kita belajar dari Kisah Para Rasul 21 sampai 28. Ibu Dewi akan membacakan satu ayat saja dari Kisah Para Rasul 21 ayat 13. Kisah 21 ayat 13. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela, bukan saja untuk diikat, tapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Ya, Paulus baru kembali dari perjalanan misinya yang ketiga. Dia mau bergegas ke Yerusalem karena mau menghadiri Pentakosta di Yerusalem. Beberapa orang pada saat itu memperingatkan Paulus untuk tidak
kembali ke Yerusalem. Bahkan ada satu nabi Agabus, dia memperingatkan Paulus, jika Paulus kembali ke Yerusalem, nanti Paulus akan menghadapi masalah di sana. Tapi seperti ayat yang kita baca tadi, Paulus menjawab bahwa Tuhan itu baik dan Paulus rela mati untuk Tuhan. Nah, benarlah terjadi. Saat Paulus kembali ke Yerusalem, para pemimpin agama Yahudi berencana membunuh Paulus. Paulus ditangkap dan dipukuli pada saat itu. Paulus diamankan dan oleh tentara kerajaan Romawi. Dia sempat dibawa ke pengadilan mahkamah agama, tapi Paulus menyatakan bahwa ia adalah warga negara Roma. Jadi akhirnya oleh komandan pasukan dia dipindah ke Kaisarea, ibu kota dari Romawi. Di Kaisarea, Paulus diadili oleh 3 orang. Yang pertama oleh Felix, wali negeri itu. Tapi Felix tidak menemukan kesalahan apapun pada Paulus. Tapi dia juga tidak berani membebaskan Paulus. Akhirnya Paulus dipenjara selama 2 tahun di Kaisarea. Felix ini digantikan oleh seorang yang bernama Festus. Festus menjadi wali negeri. Ia berusaha menyelesaikan masalah yang tidak diselesaikan si Felix. Dia pergi ke Yerusalem, dia menanyakan kenapa Paulus ditangkap. Lalu oleh Mahkamah Agung di Yerusalem, Paulus diusulkan untuk diadili kembali di Yerusalem. Setelah Festus kembali ke Kaisarea, dia berkata kepada Paulus, "Paulus, saya menyarankan kamu untuk bisa diadili di Yerusalem. Nanti saya akan hadir." Tapi Paulus tidak mau. Paulus lebih memilih ia naik banding ke Kaisar. Jadi berarti dia harus ke Roma. Roma itu ibu kota dari Romawi, ya. Kemudian saat itu juga ada Raja Agripa sedang berkunjung. Raja Agripa ini yang kita ketahui adalah cucu dari Raja Herodes waktu zaman Tuhan Yesus itu, ya. Nah, Raja Agripa ini lagi berkunjung ke Kaisarea, terus ditanyakan sama si Festus, "Hei, ini ada si Paulus di sini, kamu mau lihat gak? Mau ketemu gak?" Raja Agripa bilang, "Oke, boleh, coba saya dengarkan." Di hadapan Raja Agripa, Paulus menceritakan tentang pengalaman pertobatan dia. Dari pertama dia seorang yang mengejar-ngejar pengikut Tuhan, lalu kemudian dipanggil Tuhan secara khusus dan dia memberitakan firman Tuhan. Lalu setelah mendengar kesaksian Paulus, Raja Agripa bilang dia tidak menemukan kesalahan apapun, harusnya Paulus sudah bebas kalau saja Paulus tidak naik banding kepada Kaisar di Roma. Jadi akhirnya Festus mengusahakan agar Paulus bersama narapidana-narapidana lain, tahanan-tahanan yang harus dikirim ke Roma, mereka akhirnya dikirim ke Roma menggunakan kapal laut dan berlayar. Singkat cerita, Paulus akhirnya berlayar dengan tahanan-tahanan lainnya dipimpin oleh seorang perwira Romawi. Dalam perjalanan di kapal pun tidak mudah. Mereka mengalami badai sehingga akhirnya terombang-ambing selama 14 hari sebelum akhirnya terdampar di satu pulau. Sebelum sampai di pulau ini pun perwira juga mau berniat untuk membunuh seluruh tahanan ini, tapi dicegah oleh Paulus. Perwira takut para tahanan ini melarikan diri, tapi berhasil diyakinkan bahwa hal itu tidak akan terjadi. Sampai akhirnya mereka mendarat di pulau ini pun pada saat mereka berkeliling di api unggun begitu, ya, Paulus mengalami satu hal yang tidak terduga. Dia digigit oleh ular berbisa. Sepertinya banyak kejadian tidak selesai begitu, ya, tapi Tuhan memakai semua kejadian ini. Paulus tidak mati. Paulus tidak mati di kapal, Paulus tidak mati digigit ular. Bahkan akhirnya gubernur dari pulau ini, Pulau Malta, sedang sakit pada saat itu. Paulus dipanggil dan Paulus mendoakan gubernur ini, dan Tuhan melalui Paulus menyembuhkan gubernur ini. Setelah kapal dibetulkan, mereka akhirnya berlayar kembali dan akhirnya tiba dengan selamat di Roma. Setelah di Roma,
Paulus bertemu dengan Kaisar Nero. Pada saat itu Kaisar Roma yang berkuasa. Kaisar Nero tidak menemukan kesalahan sampai harus menghukum mati. Tapi Paulus dijadikan tahanan rumah selama 2 tahun di Roma. Selama menjadi tahanan rumah, Tuhan tetap memakai Paulus untuk memberitakan Injilnya. Caranya bagaimana? Paulus menulis surat-surat kepada jemaat-jemaat yang pernah dia kunjungi di kota-kota yang dia pernah kunjungi. Ada orang-orang, ada tamu-tamu yang mendatangin Paulus dan Paulus menguatkan mereka. Paulus memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Paulus tetap dipakai Tuhan selama walaupun dia menjadi tahanan rumah di Roma. Nah, kesimpulan apa yang dapat kita pelajari melalui cerita hari ini? Yang pertama, Allah itu baik sepanjang waktu. Allah itu tidak meninggalkan kita. Walaupun ada pencobaan, walaupun ada penderitaan, Tuhan tidak akan memberikan pencobaan itu melebihi dari kekuatan kita. Ingat ya, di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi 4 ayat 13, Paulus menulis bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kemudian di dalam Roma 5 ayat 3 dikatakan bahwa dan bukan itu saja, kita malah berbangga juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Apa sih itu ketekunan? Ketekunan itu kemampuan untuk berdiri teguh. Jadi seperti Tuhan menyertai Paulus, Tuhan akan menyertai kita juga. Jika saat ini kita masih libur dan sebentar lagi kita akan masuk sekolah semester genap, masih dengan pembelajaran online, kita masih harus menyesuaikan diri dengan pandemi yang tidak habis-habis ini. Kita harus selalu pakai masker, tidak bisa bertemu dan bermain dengan teman-teman yang lain, selalu cuci tangan, harus selalu jaga jarak. Dalam semua itu tetap semangat ya, karena Tuhan itu baik. Tuhan pasti menyertai kita melewati hal ini. Kemudian kita harus belajar untuk bertekun, karena kita bisa melewatinya, kita akan mendapatkan ketekunan. Kita belajar berdiri teguh walaupun ada masalah. Tuhan menyertai kita selalu. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Roma 5 ayat 3. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa pada saat ini Tuhan. Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ini, kami mungkin belum seberapa dibandingkan peristiwa Paulus yang kami belajar hari ini. Tapi Tuhan tahu seberapa kekuatan kami dan Tuhan memberikan pencobaan, penderitaan yang tidak melebihi kekuatan kami. Tuhan sertai kami selalu. Tuhan, kami menyerahkan tahun yang baru ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu minggu depan. Galatia 5 ayat 22a. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita semuanya bangkit berdiri dan angkat tangan kananmu, letakkan di dadamu. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, mari kita ucapkan, kita akui iman percaya kita dengan mengatakan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita ucapkan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan bagi Tuhan sebagai ucapan syukur kita atas keselamatan yang kita terima, akan segala berkat yang Tuhan berikan bagi kita dan keluarga kita. Seperti yang sebelumnya, persembahan kamu bisa kamu titipkan kepada orang tua untuk ditransfer ke gereja. Nomor akunnya akan ada tercantum di sini. Atau kalau tidak memungkinkan, kamu kumpulkan di amplop seperti minggu-minggu sebelumnya yang kamu sudah kumpulkan. Dikumpulkan lagi ya, dimasukkan. Nanti pada saat kalian bisa untuk datang ke gereja, kalian bawa, diserahkan melalui guru sekolah minggu, diserahkan kepada gereja. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan, bersama-sama kita naikkan pujian Yesus satu-satunya penolong yang sungguh. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Sekali lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Mari anak-anak kita masuk dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami masih bisa ada di tahun yang baru ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih juga untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada Papa dan Mama kami. Dan pada pagi hari ini kami boleh berikan dan kembalikan kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, itu adalah pemberian Tuhan bagi hidup kami. Dan kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga orang tua kami di dalam pekerjaan dan usaha mereka. Berikan kekuatan, kesehatan kepada orang tua kami. Bapa, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang tetap setia melayani kami melalui kebaktian online. Tuhan, Engkau yang memberkati mereka dalam setiap persiapan yang harus mereka lakukan. Tuhan memberkati, berikan kekuatan, kesehatan, berkati keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk kami anak-anak sekolah minggu. Tuhan tolong supaya kami tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu melalui online. Tuhan tolong supaya kami boleh memanfaatkan waktu yang ada untuk bersekutu dengan Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mari Tuhan, Engkau terus memberkati bangsa kami. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi atas bangsa kami, semuanya di dalam pengetahuan dan kendali Tuhan. Oleh sebab itu kami terus berharap pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi atas bangsa kami. Tuhan tolong pemerintah kami di dalam menangani setiap masalah yang ada, baik masalah pandemi. Tuhan tolong supaya bisa vaksin ini boleh didistribusikan kepada masyarakat dan kami boleh mendapatkan vaksin ini sehingga mengurangi akan masyarakat yang terpapar akan virus corona. Begitu juga untuk orang-orang yang sudah terpapar, Tuhan tolong sembuhkan, berkati tim medis yang berada di garis depan di dalam membantu menangani setiap pasien yang terpapar virus corona. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk Gereja Kristus Ketapang. Mari Tuhan tolong berkati dari setiap rohaniawan majelis yang ada. Tuhan berkati sehingga Gereja Kristus Ketapang tetap menjadi saluran berkat Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh menyerahkan semua doa-doa kami ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang berkati kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Kita saat teduh. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat tahun baru juga untuk Oke, kita. selamat tahun baru 2021. Satu. Dan jangan lupa stay home Stay safe dan stay healthy. dan Semangat. semangat. Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Dadah.